hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Lafaz nasta'inu dibaca fathah huruf nun yang ada pada permulaannya menurut qiraah semua ulama, kecuali Yahya ibnu Sabit dan Al-A'mash, karena keduanya membacanya kasroh seperti yang dilakukan oleh Bani Asad, Bani Rabi'ah, dan Bani Tamim. Al-ibadah menurut istilah bahasa berasal dari makna az-zulah, artinya mudah dan taat. Dikatakan tarikun mu'abbadun, artinya jalan yang telah dimudahkan atau telah diaspal. Dan ba'irun mu'abbadun, artinya unta yang telah dijinakkan dan mudah dinaiki atau tidak liar. Sedangkan menurut istilah syara', yaitu suatu ungkapan yang menunjukkan suatu sikap sebagai hasil dari himpunan kesempurnaan rasa cinta, tunduk, dan takut. Mafid, yakni lafaz iyyaka, didahulukan dan diulangi untuk menunjukkan makna perhatian dan pembatasan. Dengan kata lain, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepada Engkau. Pengertian ini merupakan kesempurnaan dari ketaatan. Agama secara keseluruhan berpangkal dari kedua makna ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, bahwa surat Al-Fatihah merupakan rahasia Al-Quran, sedangkan rahasia surah Al-Fatihah terletak pada kedua kalimat ini, yakni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Lafaz iyyaka na'budu menunjukkan makna berlepas diri dari segala kemusyrikan, sedangkan iyyaka nasta'inu menunjukkan makna berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Pengertian ini selain dalam surat Al-Fatihah terdapat pula di dalam firman-Nya yang artinya, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhan kalian tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Surah Hud ayat 123. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Surah Al-Mulk ayat 29. Dialah Tuhan Masyrik dan Maghrib, tiada Tuhan melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung. Surah Al-Muzammil ayat 9. Demikian pula yang sedang kita bahas tafsirnya, yaitu surah Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pembicaraan berubah dari bentuk ghaibah kepada bentuk muwajjahah melalui huruf kaf yang menunjukkan makna khitab atau lawan bicara. Ungkapan ini lebih sesuai mengingat kedudukannya dalam keadaan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seakan-akan orang yang bersangkutan mendekat dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia mengatakan, yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Pembahasan yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa permulaan surah Al-Fatihah merupakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuji dirinya sendiri dengan sifat-sifatnya yang terbaik, sekaligus sebagai petunjuk buat hamba-hambanya agar mereka memujinya melalui kalimat-kalimat tersebut. Karena itu, tidaklah sah sholat seseorang yang tidak mengucapkan surah ini, sedangkan dia mampu membacanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Sahihain melalui Ubadah ibnu Samit yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi pernah bersabda, tidak ada sholat atau tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihul Kitab.
Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan melalui hadis Al-Ala ibnu Abdurrahman Maula Al-Hirqah dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku bagikan salat buat diriku dan hambaku menjadi dua bagian, satu bagian untukku dan sebagian yang lain untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Apabila seseorang hamba mengatakan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Apabila ia mengatakan, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Apabila dia mengatakan, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Apabila ia mengatakan, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Apabila dia mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dahak mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa makna iyyaka na'budu ialah engkaulah yang kami esakan, hanya kepada engkaulah kami takut dan berharap, wahai Tuhan kami, bukan kepada selain engkau. Wa iyyaka nasta'inu maknanya dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan untuk taat kepadamu dalam semua urusan kami. Qatadah mengatakan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ialah Allah memerintahkan kepada kalian agar ikhlas dalam beribadah kepadanya dan memohon pertolongan kepadanya dalam semua urusan kalian. Sesungguhnya lafaz iyyaka na'budu didahulukan atas lafaz iyyaka nasta'inu. Tiada lain karena ibadah kepadanya merupakan tujuan utama, sedangkan meminta tolong merupakan sarana untuk melakukan ibadah, maka didahulukanlah hal yang lebih penting. Apabila ada suatu pertanyaan, apakah makna nun dalam firman-Nya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu? Jika makna yang dimaksud untuk jamak, ternyata yang berdoa hanya seorang. Jika yang dimaksud sebagai takzim atau menganggap diri besar, maka tidak sesuai dengan konteksnya. Sebagian jawabannya dapat dikatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menyampaikan berita tentang jenis dari hamba-hamba Allah, sedangkan orang yang melakukan sholat adalah salah seorang dari mereka. Terlebih lagi jika dia berada dalam sholat jamaah atau menjadi imam mereka, berarti sebagai berita tentang dirinya dan saudara-saudaranya yang mukmin bahwa mereka sedang melakukan ibadah yang merupakan tujuan utama mereka diciptakan, dan dia menjadi perantara bagi mereka untuk kebaikan. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan boleh mengartikannya untuk tujuan ta'zim dengan pengertian bahwa seakan-akan dikatakan kepada hamba yang bersangkutan, apabila kamu berada dalam ibadah, maka kamu adalah orang yang mulia dan kedudukanmu tinggi. Dia mengatakan, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Tetapi apabila kamu berada di luar ibadah,
Jangan sekali-kali kamu mengatakan kami. Jangan pula kamu katakan kami telah melakukan. Sekalipun kamu berada di tengah-tengah 100, 1000, bahkan 1.000.000 orang. Karena semuanya berhajat dan membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa lafaz iyyaka na'budu mengandung makna lebih lembut daripada iyyaka abadana dalam hal berendah diri. Mengingat lafaz kedua ini mengandung makna membesarkan diri karena dia menjadikan dirinya sebagai orang yang ahli melakukan ibadah. Padahal tiada seorang pun yang mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang hakiki. Tiada pula yang dapat memujinya dengan pujian yang layak buatnya. Ibadah merupakan suatu kedudukan yang besar. Seseorang hamba menjadi terhormat karena mengingat dirinya sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang penyair mengatakan, "Jangan kamu panggil aku melainkan dengan julukan hai hambanya. Karena sesungguhnya nama ini merupakan namaku yang terhormat." Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Rasulnya dengan sebutan hambanya dalam tempat yang paling mulia, yaitu di dalam firman-Nya, "Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada hambanya." Surah Al-Kahfi ayat 1. Dan bahwasanya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya. Surah Al-Jin ayat 19. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Surah Al-Isra ayat 1. Dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan sebutan hamba di saat dia menurunkan wahyu kepadanya, di saat dia berdiri dalam doanya, dan di saat dilakukan Isra kepadanya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya agar mengerjakan ibadah di saat-saat dia mengalami kesempitan dada karena orang-orang yang menentangnya, mendustakannya, sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman-Nya, yang artinya, "Dan kami sesungguhnya mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud atau salat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini atau ajal." Surah Al-Hijr ayat 97-99. Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa kedudukan ubudiyah lebih mulia daripada kedudukan risalah, mengingat keadaan ibadah timbul dari makhluk ditujukan kepada Tuhan yang maha hak, sedangkan kedudukan risalah datang dari Tuhan yang maha hak ditujukan kepada makhluk. Ar-Razi mengatakan pula, dikatakan demikian karena Allah lah yang memegang semua kemaslahatan hambanya, sedangkan Rasul memegang kemaslahatan umatnya. Akan tetapi pendapat ini keliru dan pengarahannya lemah, tidak ada hasilnya. Dalam hal ini Ar-Razi tidak menyebutkan penilaiannya terhadap kelemahan yang terkandung di dalamnya, tidak pula mengemukakan sanggahannya. Apakah ulama sufi mengatakan bahwa ibadah itu ada kalanya untuk menghasilkan pahala atau untuk menolak siksanya? Mereka mengatakan bahwa pendapat ini pun kurang tepat, mengingat tujuannya ialah untuk mengerjakan hal yang menghasilkan pahala. Bila dikatakan tujuan ibadah ialah untuk memuliakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat ini pun menurut mereka para ulama dinilai lemah. Bahkan pendapat yang benar ialah mengartikan hendaknya seseorang beribadah kepada Allah untuk menyembah Zat-Nya yang maha suci lagi maha sempurna,
Mereka beralasan bahwa karena itu seseorang yang sholat mengucapkan niat sholatnya, aku sholat karena Allah. Seandainya sholat diniatkan untuk mendapatkan pahala dan menolak siksaan, maka batalah sholatnya. Akan tetapi, pendapat mereka itu dibantah pula oleh ulama lain yang mengatakan bahwa keadaan ibadah yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti pelakunya tidak boleh meminta pahala atau mohon terhindar dari azab melalui sholatnya itu. Perihalnya sama dengan apa yang dikatakan oleh seorang badui. Adapun aku, sesungguhnya aku tidak dapat melakukan dialekmu, tidak pula dialek Mu'az, tetapi aku hanya memohon surga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kami pun meminta hal yang sama.